Bayangin, kamu memegang kemudi sebuah kapal besar. Di dalam kapal itu terdapat uang pensiun ratusan orang, tabungan masa depan jutaan keluarga, dan keberlanjutan lingkungan kita. Satu keputusan salah dari kamu dapat menenggelamkan semuanya. Di dalam keuangan, kemudi tersebut bernama etika dan tanggung jawab sosial. Halo semuanya, aku Puspita. Sebelum kita lanjut, kita harus paham satu prinsip dasar, yaitu sesuatu yang legal belum tentu etis. Hukum membatasi apa yang tidak boleh kita lakukan, sedangkan etika menuntun kita kepada apa yang seharusnya kita lakukan demi kebaikan bersama. Lantas, mengapa seorang profesional tinggi dapat tergelincir kepada pelanggaran etika? Nah, dalam dunia keuangan dan finansial, kita mengenal fraud triangle atau segitiga kecurangan. Apa sih itu fraud triangle? Dalam fraud triangle terdapat pressure, opportunity, rationalization. Pressure ialah tekanan, adanya target performa yang tidak realistis dari pasar atau pemegang saham. Opportunity, celah pada sistem kontrol internal perusahaan atau lemahnya pengawasan. Dan yang terakhir, rationalization, pembenaran internal seperti berpikiran, saya melakukan ini demi menyelamatkan perusahaan. Ketika ketiga elemen ini bertemu, integritas dipertaruhkan. Dan sayangnya, sejarah terus berulang. Mari kita lihat apa yang terjadi baru-baru ini di dunia bisnis tanah air. Kasus ini pernah hangat diperbincangkan tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Kita dapat melihat dalam kasus ini adanya dugaan pelanggaran integritas yang melanda raksasa farmasi seperti PT Kimia Farma atau Indofarma. Kasus ini bukan sekedar kerugian triliunan rupiah, melainkan adanya pelanggaran integritas dasar keuangan, yaitu transparansi dan objektivitas. Demi menampilkan data keuangan yang tampak sehat, kondisi asli malah disembunyikan. Dampaknya, kepercayaan publik hancur, investor merugi, dan regulator harus turun tangan melakukan audit investigasi. Tidak hanya itu saja teman-teman, dampaknya merembet ke para profesionalnya. Pusat Pembinaan Profesi dan Keuangan atau PPPK, Kemenku dan OJK bertindak tegas dengan membekukan izin sejumlah audit publik yang terbukti melanggar kode etik dan gagal dalam menjaga skeptisisme profesional mereka dalam mengaudit. Hari ini, dalam tanggung jawab sosial sektor keuangan, kita mengenal ESG, Environmental, Social, and Governance. Institusi keuangan tidak hanya dinilai dari seberapa banyak laba yang dihasilkan, namun juga dinilai dari mana laba itu berasal. Sederhananya, ESG ialah standar buat ngukur seberapa bertanggung jawab sebuah perusahaan. Isi ESG ada 3 pilar. Yang pertama, environmental atau lingkungan, yaitu seberapa peduli perusahaan terhadap bumi. Contohnya, mengurangi polusi, hemat energi, kelola limbah, dan pakai kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, ada sosial. Seberapa baik perusahaan memperlakukan orang. Contohnya, apakah gajinya adil, keselamatan kerja, gak diskriminasi, atau membantu masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada governance atau tata kelola, yaitu seberapa bersih dan transparan cara perusahaan jalan. Contohnya, apakah perusahaan tersebut anti korupsi, pajak bayarnya benar, dewan direksi kompeten, dan laporan keuangan jujur. Kesimpulannya, dunia keuangan tanpa etika hanyalah
mesin penghancur ekonomi yang akan menjadi bom waktu. Keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan reputasi dan integritas serta kepercayaan yang hancur. Perlu kita ingat sebagai calon yang akan membangun sebuah perusahaan di masa depan bahwa uang bisa dicari, namun integritas tidak dapat dibeli kembali. This is the end of the video. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.